seperti itu. Jadi Harry Pras tidak paham tentang masalah definisi dari makruh tahrim. Jadi makruh tahrim itu menurut Harry Pras ketika dilakukan terus-menerus maka akan mendapatkan dosa. Ya kalau haramkan MUI ya haram. Di dalam NU merokok itu makruh tahriman yang dimana harus ditinggalkan. Kalau dikerjakan terus-terusan maka jadi haram teman-teman. Haramkan MUI ya haram. Di dalam NU merokok itu makruh tahriman yang dimana harus ditinggalkan. Kalau dikerjakan terus-terusan maka jadi haram teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Harry Pras membuat gaduh dan membuat ulah lagi tentang masalah definisi makruh tahrim. Karena rokok itu menurut Harry Pras adalah makruh tahrim sesuai dari fatwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang menjadi keanehan, yang namanya makruh tahrim itu ketika dilakukan terus-menerus maka akan mendapatkan dosa dan akan berakibat hukum haram. Jadi seperti itu. Jadi Harry Pras tidak paham tentang masalah definisi dari makruh tahrim. Jadi makruh tahrim itu menurut Harry Pras ketika dilakukan terus-menerus maka akan mendapatkan dosa. Ya kalau kita ambil mafhum daripada apa yang disampaikan Harry Pras, makruh tahrim itu ketika tidak dilakukan terus-menerus maka ya tidak dosa atau tidak terjerumus kepada kemaksiatan atau haram lah, seperti itu. Ya, kita lihat dulu apa ekspresi dari Harry Pras yang hari-hari ini menjadi ustadz ya. Tapi ustadz yang dijadikan rujukan Harry Pras adalah banyak dari kelompok Ustadz Salafi Wahabi. Jadi kita simak dulu ekspresi dan juga gaya Harry Pras memberikan definisi atau memberikan makna atau arti dari makruh tahrim. Kita simak bersama ya. Di dalam NU merokok itu makruh tahriman yang dimana harus ditinggalkan. Kalau dikerjakan terus-terusan maka jadi haram teman. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, entah dapat dari mana Harry Pras menyimpulkan bahwa makruh tahrim ketika dilakukan terus-menerus. Jadi ada qayyid ya, ada batasan makruh tahrim itu yang berakibat dosa atau berakibat mendapatkan siksaan kelak, seperti itu. Entah Harry Pras ini dapat dari mana, apa dapat dari ulama junjungan Harry Pras, saya tidak tahu ya. Tapi ini merupakan satu nyata kebodohan Harry Pras dan juga kecerobohan Harry Pras ketika seorang pesilat membahas masalah hukum. Dan apalagi yang dibahas adalah masalah makruh tahrim yang ranahnya atau orientasinya kepada hukum merokok katanya. Untuk menjawab hal ini perlu saya berikan satu sajian ya, satu sajian mungkin kita bahas nyantai saja ya. Ada definisi atau ada perbedaan apa yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya adalah tentang masalah al-farqu baina karahatit tahrimi wa karahatit tanzih. Jadi bagaimana perbedaan antara makruh tahrim dan kemudian makruh tanzih. Apakah memang sesuai dengan apa yang disampaikan Harry Pras? Annal ula taqtadi al-ismah wasaniyata la taqtadihi. Perbedaan antara makruh tahrim dan juga makruh tanzih ini memang ada perbedaan. Annal ula taqtadi al-ismah, bahwa yang pertama ya maksudnya makruh tahrim, bahwa makruh tahrim itu berakibat dosa ya. Wasaniyata la taqtadihi. Dan kemudian yang kedua adalah makruh tanzih, tidak berakibat mendapatkan dosa. Jadi ini yang menjadi pembeda antara makruh tahrim dan juga makruh tanzih adalah al-ismu atau dosa.
Tapi kalau kita kontekstualkan atau kita tasawurkan apa yang menjadi kesimpulan dari hari pras, makruh tahrim itu ketika terus menerus dilakukan akan mendapatkan dosa atau bisa berakibat menerjang larangan. Jadi seperti itu. Jadi ada batasan ya. Tapi kalau di sini enggak, sebagaimana yang diungkapkan para ulama dan juga semua ulama mungkin sama, bahwa yang namanya makruh tahrim itu ya memang berakibat dosa. Jadi seperti itu. Untuk contoh-contohnya ya bisa dicek dalam kitab fikih, ya diantaranya adalah dalam sholat itu ya ada waktu-waktu yang memang ada makruh tahrim dan kemudian ada makruh tanzih dalam sholat itu ya. Ya contoh dari makruh tahrim, kita melaksanakan sholat ya di akhir-akhir waktu lah, seperti itu contohnya, itu makruh tahrim. Wal farqu baina karahatit tahrimi wal harami, ini perbedaan antara makruh tahrim dan haram. Ma'anna kullan yaqtadi al ismah, bahwa makruh tahrim dan juga haram itu kesamaannya ya, ma'anna kullan yaqtadi al ismah, di antara makruh tahrim dan haram itu memang berakibat dosa. Tapi yang menjadi pembeda dalam sisi anna karahatat tahrimi masabatat bidalilin yahtamilu at-ta'wila, bahwa yang namanya makruh tahrim itu memang berdasarkan dalil yang ihtimal terhadap takwil ya. Wal haram masabatat bidalilin qat'iyyin la yahtamilu at-ta'wila. Jadi yang namanya haram itu memang dengan dalil qat'i yang tidak membutuhkan untuk takwil. Kalau makruh tahrim itu masih ihtimal, ya bisa dikatakan masih butuh pentakwilan seperti itu karena bahasanya ihtimal. Ini kalau kita merujuk kepada perbedaan antara makruh tahrim dan haram. Tapi dari sisi keduanya itu ya tadi al-ismah, sama-sama berakibat atau memang berujung kepada dosa. Jadi saya ulangi lagi, wal haram ma tsabata bidalilin qat'iyyin la yahtamilu at-ta'wila min kitabin au sunnatin au ijma'in au qiyasin. Jadi dari dua redaksi ini, makruh tahrim dan kemudian makruh tanzih dan kemudian haram, ini ada sisi kesamaan dan juga ada sisi perbedaan ya. Perbedaan, kalau makruh tanzih itu memang tidak ada kaitannya dengan dosa. Kalau makruh tahrim dan haram ini ada kaitannya dengan dosa, akan tapi yang menjadi pembeda, kalau makruh tahrim itu masabata bidalilin yahtamilu at-ta'wilah. Jadi memang ditetapkan dengan dalil, akan tetapi masih ihtimal untuk takwil, penjelasan secara detail seperti itu. Kalau haram masabata bidalilin qat'iyyin, kalau haram itu jelas-jelas menggunakan dalil qat'i atau dalil yang pasti yang tidak bisa diganggu gugat, la yahtamilu at-ta'wila min kitabin au sunnatin au ijma'in au qiyas. Jadi kalau yang namanya haram itu tidak lagi membutuhkan yang nama takwil atau penjelasan secara detail dari kitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Jadi seperti itu definisi daripada makruh tahrim dan juga perbedaan-perbedaan dengan makruh tanzih dan haram. Beda halnya dengan makruh yang tidak ada kaitannya dengan tanzih dan tidak ada kaitannya dengan tahrim, itu beda ya. Itu kan termasuk daripada ahkamul Islam ya. Ahkamul Islam ya, makruh, mubah, sunnah, haram dan seterusnya. Jadi apa yang disampaikan Hari Pras memang tidak sesuai. Mana ada makruh tahrim itu ketika dilaksanakan terus-menerus maka akan berakibat dosa. Kalau kita tarik mafhum mukhalafahnya, berarti ketika tidak dilakukan secara terus-menerus berarti kan tidak ada tuntutan dosa. Yang namanya makruh tahrim itu dilakukan terus-menerus, dilakukan tidak terus-menerus, karena ini satu pakem dan juga definisinya jelas dan memang akibatnya sudah jelas. Jadi seperti itu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Wa akhiran ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.